Teman-teman yang punya placement Saturn di fifth house ada tendensi workaholic di sini. Entah kamu sadar tidak sadar, kalian itu sangat-sangat career oriented, disiplin, dan sebetulnya kamu tipikal yang mungkin kalau kamu udah passionate atau kamu udah tertarik dengan satu bidang atau satu karir, atau kalau kamu udah suka dan tertarik sama seorang, kamu nggak suka kalau ada rintangan, nggak suka kalau ada hambatan, and you're gonna do anything in your power to get that. Saturn fifth house punya reputasi jelek nih, yaitu sering dianggap sebagai penghambat atau penghalang jodoh, pernikahan, cinta, bahkan kebahagiaan. Tapi apa iya? Kita cari tahu sama-sama yuk, kita belajar bareng-bareng. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lation Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Lation Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini. So, stay tune. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya The Lation Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok, so let's just meet on those platforms too. Kita ketemu di sana juga ya. Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Teman-teman yang punya placement Saturn di fifth house, biasanya kalian itu adalah seorang yang sangat-sangat kreatif, very artsy, bekerja keras, serta kreativitas kamu, kegigihan kamu, dan kemampuan kamu untuk bekerja keras itu bisa menarik wealth atau harta dan kekayaan. Tapi kalian itu sebenarnya orang yang sangat disiplin dan tegas, dewasa, tidak suka menunda-nunda waktu. Mungkin kamu bertumbuh dengan lingkungan yang keluargamu tuh disiplin dan strict juga, keluargamu juga tegas juga, orang-orang sekitarmu juga tegas juga, orang tuamu juga tegas juga, termasuk sosok ayah atau sosok papa buat kamu itu tegas juga. Ini sering dianggap sebagai placement delayed marriage ya, walaupun sebetulnya delayed marriage ini bisa jadi memang bukan karena kalian tidak bisa berkomitmen, kalian tuh sangat-sangat committed, kalian sangat-sangat setia. Hanya saja butuh pendewasaan dulu. Kamu butuh melewati fase pendewasaan dulu yang biasanya semakin matang setelah kamu selesai Saturn return yang pertama, which is antara umur 31 dan 32, yang membuatmu akhirnya bisa menentukan makna bahagia itu buat apa, untuk apa, dan seperti apa buat kamu, makna cinta itu bagaimana. Karena kalian tuh tipikal orang yang sadar tidak sadar, kamu bisa saja melogikakan bahagia. Dan karena kamu sangat-sangat disiplin dan sangat-sangat bertanggung jawab, ada bagian diri kamu yang mungkin you may feel guilty whenever joy comes to you. Kamu cenderung terlanjur ngerasa bersalah kapanpun ada celah buat bahagia. Seakan kamu ngerasa kamu kesulitan buat bahagia. Bisa jadi memang karena keluarga kamu terlalu konservatif, atau kamu memang punya ekspektasi atau tuntutan dan duties atau tanggung jawab, responsibilities buat dirimu sendiri dari dirimu sendiri. You guys need to learn how to take a break. Kalian perlu belajar untuk udah nyantai, tenang, gak usah ngegas, gak usah terburu-buru, dan gak usah terobsesi pada kesempurnaan. You guys could also be extremely sensitive to criticism. Kalian tuh sensitif banget, peka banget, dan aku bisa bilang baperan banget sama kritikan. Entah kritikan yang disebabkan atau dikatakan oleh orang tuamu, sosok ayah terutama, atau orang-orang sekitar kamu, atau kamu juga gampang banget mengkritisi diri sendiri dalam cara yang aku bisa bilang negatif. Dan teman-teman yang punya Saturn di fifth house ini, at some point in your life, dalam satu titik dalam proses perjalanan hidupmu, mungkin kamu bisa aja dianggap sebagai orang yang boring atau membosankan.
atau bahkan dianggap ansos, atau kamu memang punya kesulitan buat bersosialisasi, atau kamu punya kesulitan buat buka diri dan kenal dengan orang lain. Aku bilang tadi, kalian tuh sebetulnya sangat-sangat kreatif dan sangat-sangat artsy, sangat-sangat punya bakat seni. Mungkin kamu punya values atau punya nilai seni yang tinggi, tapi kamu takut buat mengekspresikan itu. Dan teman-teman yang punya Saturn di 5th house, gini, mungkin ada sosok family figure, terutama sosok ayah ya, atau sosok maskulin dalam hidup kamu yang itu banyak mengkritiki, entah itu pilihan pacar kamu atau pilihan pasangan kamu, atau mengkritiki love life kamu, atau mengkritiki kreativitas kamu, dan itu buat kamu bisa jadi jatuh ke titik gampang overthinking, jatuh ke titik punya isu tentang depresi juga bisa, atau anxiety juga bisa, dan bikin kamu takut buat self expression, takut buat menunjukkan kalau kamu punya bakat atau talenta yang unik, talenta seni yang unik. Aku punya kenalan dan beliau kebetulan punya Saturn di 5th house. I know that person is very artsy, dia jago ngelukis, tapi aku tahu bagaimana proses dia bertumbuh, dan memang dia suka takut-takut menunjukkan bakat dia dalam melukis. Padahal lukisannya bagus, gambar dia bagus. Dan itu mungkin contoh buat teman-teman yang punya placement Saturn di 5th house. Pelajaran hidup yang mungkin dihadapi oleh teman-teman yang punya Saturn di 5th house, atau pengalaman-pengalaman yang mungkin challenging buat kamu, atau menantang dan meresahkan atau menyulitkan buat kamu, itu bisa mencakup kamu bisa jadi bertumbuh di lingkungan yang lack of joy, kekurangan kebahagiaan, atau kamu tidak dikasih kesempatan buat bisa betul-betul merasakan masa kecil yang bahagia dalam cara apapun ya. Entah kamu gak bisa bermain dengan teman-teman seumuran kamu, atau karena kekurangan dana, biaya, atau apapun, ya memang kamu kesulitan buat bergaul dengan teman-teman peer pressure dan peers community. Lalu bisa jadi kamu juga bertumbuh di lingkungan yang menghambat perkembangan kreativitas kamu dan self expression kamu. Entah kamu terbungkam, atau contohnya jadi kayak kasus temanku itu, dia takut buat menunjukkan kalau I can draw, I can paint, takut buat menunjukkan bakat dan potensi kamu. Lalu bisa jadi ini juga ada kaitan isu dengan kesulitan untuk punya anak, atau mau tak mau kamu punya anak sejak dini, punya anak sejak usia kamu masih kecil, dan kamu harus merawat anakmu itu. Jatuhnya jadi kayak kamu harus merawat anakmu, padahal kamu belum bisa sebetulnya juga merawat dirimu sendiri, atau memaksimalkan nurturing, mengasihani, merawat, mencintai inner child kamu sendiri atau dirimu sendiri. Dan isu lain itu bisa mencakup kalian rawan merasa insecure, rawan merasa seakan tidak ada orang yang bisa mencintai kamu atau menerima kamu, dan love life kamu atau romantic relationships kamu tuh terlalu berantakan. Insecurity-nya besar. Kalian tuh bisa jadi juga punya isu tentang malu, shyness, atau suka gelisah, mudah gelisah kalau dikelilingi oleh banyak orang, khalayak atau keramaian di depan orang lain. Bisa jadi juga kalian bertumbuh di lingkungan yang memaksamu untuk bertumbuh dengan cepat. Jadinya lagi-lagi kamu tidak bisa merasakan masa kecil yang cukup, entah cukup kasih sayang atau cukup waktu untuk kamu menjadi anak kecil. Bisa jadi juga kalian punya isu terkait kamu merasa bakat atau talentamu itu tidak ada yang dukung. Atau kamu dibebankan dengan tanggung jawab atau responsibilities, di mana lingkunganmu memaksamu untuk entah merawat sepupu atau adik sejak kamu masih muda usianya, entah orang tua kamu mungkin ada yang meninggal, atau meninggal sejak kamu masih kecil, atau kamu perlu merawat orang-orang yang lebih muda, dan itu membuatmu mau tak mau dewasa sejak dini. Bisa jadi kekecewaan atau rejection, penolakan ketika kamu suka sama seorang tapi kamu ditolak, itu juga bisa jadi trauma yang mungkin kalian alami. Atau bakat dan talenta diri kamu ditolak atau disangkal, yang mau gak mau kamu bertumbuh suppressing atau menekan bakat dan talenta kamu atau bahkan perasaanmu.
Bisa jadi juga kalian itu bertumbuh di lingkungan yang kamu merasa kreativitas kamu atau ide-ide kreatif kamu ditentang, entah itu oleh pengajaran-pengajaran keluargamu, doktrin-doktrin keluargamu, atau doktrin-doktrin keagamaan, atau aku bisa bilang generational teachings dan generational beliefs yang membuatmu kesulitan buat mengekspresikan diri. Teman-teman yang punya Saturn di 5th house itu, kalian juga punya issues kodependensi atau ketergantungan, dan sulit untuk memproses losses atau kehilangan. Entah itu kehilangan fisik, barang, atau orang, atau siapapun. Dan codependency issues yang kalian mungkin miliki itu juga bisa terkait takut dipisahkan oleh anggota keluarga sejak kecil. Atau pernah dipisahkan oleh anggota keluarga sejak kecil, dan itu membuat kamu takut kehilangan atau takut terulang lagi situasinya. Dan ini juga bisa terkait trauma, kesulitan untuk nurturing atau merawat kebutuhanmu sendiri, kebutuhan inner child kamu, atau bahkan merawat kebutuhan anak kamu atau orang yang usianya lebih muda. You just don't know how to fulfill your needs. Padahal pelajaran-pelajaran dan pengalaman yang kamu alami di kehidupan sekarang itu mengajarkan atau mau mengajarkan ke kamu tentang bagaimana cara kamu bisa mengekspresikan diri secara otentik, secara asli, secara alami, menjadi dirimu sendiri, entah secara kreatif, dalam kreativitas, dalam ide-ide kreatif, atau dalam hubungan asmara. Dan jangan takut buat buka hati, jangan takut buat buka diri, jangan takut buat percaya cinta, jangan takut buat... Kalian tuh benar-benar kreatif loh. Aku menganalisa dan aku melihat, aku mengobservasi teman-teman yang punya placements di Saturn di 5th house, itu kalian cenderung sangat kreatif. Kamu tahu nggak contoh artis atau public figure yang punya Saturn di 5th house itu? Ada Bill Gates, ada Emma Stone, dan mereka sangat-sangat kreatif menurutku. Sangat-sangat kreatif dan inovatif. Kalian juga perlu belajar untuk bisa mengekspresikan diri secara maksimal. Lalu jangan takut untuk menghargai dan menyambut playfulness, even joy, kebahagiaan, dan juga kasih kesempatan buat dirimu bermain-main. Gak usah terlalu kaku, gak usah terlalu rigid dalam hidup. Kalian juga perlu belajar untuk secara rutin, secara berkala menyembuhkan luka-luka inner child kamu. Dan pegang kendali, pegang kontrol atas kreativitasmu sendiri, atas keunikanmu sendiri. Kalian juga rawan punya isu komitmen issue seperti aku bilang tadi. Entah kamu yang tidak bisa setia, atau karena kamu takut ditinggalkan, jadi kamu memilih untuk instead of other people leaving me, I just leave them. Daripada orang lain ninggalin gue aja ninggalin mereka. Dan itu bikin kamu kesulitan buat berkomitmen. Dan pelajaran yang perlu kalian ambil di kehidupan sekarang itu juga mencakup memberanikan dirimu untuk bisa berkomitmen dengan setia. Hilangkan semua keraguan kamu atau ketakutan kamu terkait takut gagal. Itu juga pelajaran yang perlu kalian maksimalkan. Dan maksimalkan juga pelajaran tentang independence, kebebasan, freedom. Tapi kamu juga tidak terlalu bebas sampai kamu takut berkomitmen, atau tidak terlalu rigid dalam berkomitmen sampai kamu tidak membebaskan dirimu untuk expressing yourself freely, atau tidak membebaskan orang lain juga untuk expressing themselves freely juga. Seimbangkan antara kapan kamu harus bertanggung jawab dan kapan kamu harus bisa menikmati hidup. Karena kalian tuh no in between. Entah antara kamu terlalu kaku atau kamu terlalu bebas, terlalu tidak bisa dikontrol dan tidak mau dikontrol, atau kamu terlalu kaku. Belajar untuk bisa lebih percaya sama dirimu sendiri, percaya sama potensi kamu, percaya sama bakat kamu. Dan sama seperti aku bilang tadi, kalian tuh memang antara terlalu kaku atau terlalu bebas. Dan seimbangkan kebutuhan kamu untuk bisa menyeimbangkan kebebasan kamu dan kedisiplinan kamu. Ketika kamu misalnya mau pursuing atau mau memperjuangkan bakat atau talenta atau hobi, atau kamu mau memperjuangkan hubungan romantis atau target tertentu ya, entah target karir, target self expression, target romantis, pastikan kamu juga bisa memperjuangkan itu dengan, aku bisa bilang kamu juga sudah terlebih dahulu memperhitungkan resikonya. Bukan malah kamu terlalu kaku dan terobsesi mengejar itu,
atau malah kamu terlalu ya udah nyantai aja, terus kamu nggak ada kesannya, malah jadi kayak nggak ada usaha apa-apa, kesannya nggak ada, kamu maju nggak, mundur juga nggak, jadi stagnan. Oh, ini yang paling penting. Learn to develop healthy connections and healthy bonds with your own inner child. Bangun dan jaga koneksi dan hubungan yang sehat dengan inner childmu sendiri. Kalian teman-teman yang punya Saturn di 5th house perlu belajar untuk bisa sama seperti lagunya Ed Sheeran. Before you save someone else, you gotta save yourself. Sebelum kamu mencintai orang lain, pastikan kamu bisa mencintai dirimu sendiri juga. Kata kunci yang perlu kalian selalu ingat adalah joy, inner child, self-expression, and love. Oke, aku rasa ini semua untuk teman-teman yang punya Saturn di 5th house. Semoga informasi dan ilmu yang aku bagikan ini bisa bermanfaat buat kalian dan proses perjalanan hidup kalian. Sampai kita bertemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.